Teman-teman, kali ini saya akan membongkar kebohongan Ustadz-Ustadz Wahabi ini, berbohong atas nama Imam Nawawi dan juga berbohong atas nama ulama mereka sendiri di Arab Saudi, yaitu Imam Ibnu Baz. Dan juga apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini ternyata berbeda dengan kelakuan orang-orang Wahabi di Indonesia, Ustadz-Ustadz Wahabi di Indonesia. Datanglah bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, berpakaian serba putih seperti biasanya. Nggak tahu kalau di negeri antum seperti itu apa tidak? Seperti itu juga, pakaian serba putih. Kita berikan kajian tausiah Al-Quran, hadis yang kita ketahui. Di penghujung acara, panitia minta anak untuk memimpin doa bersama. Anak katakan, maaf bapak dan ibu, saya tidak bisa. Karena yang kita tahu, Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita menolaknya. Pak Ustadz Maududi Abdullah, Syekh Anda di Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini memimpin doa bersama. Bahkan setelah doa bersama, beliau dan jamaahnya mengusap wajahnya setelah berdoa. Lebih pintar ente dari Syekh Anda ya. Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai sholat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa atau sholat muka ada hadisnya. Jadi mengusap muka setelah doa ada hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak mengamalkan. Namun kalau orang yang mengamalkan, ya biarin aja. Artinya dia mungkin tidak tahu karena ada hadis, ternyata hadisnya lemah. Ya. Namun tidak boleh kita meyakini kalau tidak mengusap muka berarti tidak afdal, ya enggak. Karena hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Oh, berarti Syekh Anda, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini tidak tahu bahwa hadisnya lemah sehingga dia mengamalkannya. Beliau mengamalkannya bahkan dengan jamaahnya, Pak Ustadz Firanda. Apakah mengusap muka setelah sholat dan berdoa pernah Rasulullah SAW kerjakan? Apa termasuk bidah? Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Mengusap wajah dengan telapak tangan, itu belum pernah ada contoh dari Nabi SAW. Nah, karena ini yang perlu kita jelaskan. Masuk dalam bid'ah kalau mengusap wajah karena dia rangkaian daripada ibadah yang ditambah. Oh, berarti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini, Pak Khalid, berarti menambah-nambah ibadah ya Pak Khalid. Kenapa dia mengusap wajah setelah berdoa bersama-sama lagi? Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih, oleh karena itu kita harus hindarkan. Baik, mari kita tonton. Ini adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau adalah seorang mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau ternyata memimpin doa bersama dan mengusap wajahnya setelah berdoa. Ternyata Salafi Indonesia lebih Salafi dari Salafi Arab Saudi. Para ulama diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mengusap muka setelah berdoa merupakan suatu perkara yang bid'ah, ada yang harusnya dihindarkan. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saat ini saya berada di Parangtritis di Jogja. Kali ini saya akan mengomentari beberapa video dari Ustadz Salafi Wahabi tentang doa bersama dan mengusap wajah setelah berdoa. Dan semuanya itu dianggap bid'ah oleh mereka. Bahkan dari saking bernafsunya untuk membid'ahkan amaliyah aswaja, amaliyah yang sering dilakukan oleh orang-orang aswaja, mengusap wajah setelah berdoa atau setelah sholat. Ini Pak Zainal Abidin bahkan itu ya, Ustadz Zainal Abidin ini bahkan rela berbohong. Yang pertama, dia rela berbohong atas nama Imam Nawawi yang katanya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa ini katanya dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi. Pertama, ini kebohongannya. Yang kedua, Pak Zainal Abidin, Ustadz Zainal Abidin yang mengaku pengikut salaf ini mengatakan bahwa
Imam Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas katanya ini membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Ini berbohong, sekaligus berbohong atas nama Imam Nawawi dan berbohong atas nama ulama mereka sendiri di Arab Saudi, yaitu Ibnu Bas. Dan lagian ya, ini ulama mereka, mufti mereka juga di Arab Saudi. Siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini memimpin doa bersama ini, memimpin doa bersama. Mari kita lihat. Setelah doa bersama, apa yang dikerjakan oleh Syekh ini, oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ini, apa yang dikerjakan? Yaitu beliau mengusap wajahnya dengan jamaahnya itu loh, mengusap. Ini membid'ahkan orang-orang aswaja di Indonesia, tapi syekh-syekh mereka di Arab Saudi tidak menganggap bid'ah mengusap wajah setelah berdoa itu. Emang ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini lebih salaf daripada ulama-ulama mereka sendiri di Arab Saudi. Baik teman-teman, mari kita sekarang bongkar kebohongan Pak Zainal Abidin ini. Ya, pertama dia mengatakan katanya Ibnu Bas membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Mari kita buka fatwanya Imam Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas tentang mengusap wajah setelah berdoa. Ini fatwa beliau. Teman-teman bisa lihat di fatwanya Imam Ibnu Bas. Silahkan dibuka. Pertanyaannya, halil mashu 'alal wajhi ba'da du'ai wa takbilul mushaf bid'atun? Apakah mengusap wajah setelah berdoa dan mencium mushaf itu termasuk bid'ah? Pertanyaannya, sami'tu annal masha 'alal wajhi ba'da du'a bid'atun. Saya mendengar katanya mengusap wajah setelah berdoa adalah bid'ah. Wa anna takbilal Qur'anil Karimi bid'atun. Katanya mencium Al-Quran juga bid'ah. Afiduna an dzalik. Saya mohon jawabannya untuk itu. Jazakumullah khairan. Lalu jawaban beliau, mashul wajhi ba'da du'ai, mengusap wajah setelah berdoa, laisa bid'atan, bukanlah bid'ah. Lakin tarkuhu afdalu, tetapi jika ditinggalkan itu afdal. Li'annal ahaditsa fihi dha'ifatun, karena hadisnya memang dhaif. Berarti di sini Imam Ibnu Bas mengatakan hadis ini dhaif, tetapi kalau diamalkan bukan bid'ah. Wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha, bahkan sungguh telah berpendapat golongan ulama menghasankan hadis tersebut, li'annaha min babil hasan li ghairihi, karena itu termasuk hadis hasan li ghairihi, mas bro. Kama dzakarul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi akhir Bulughil Maram, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab akhirnya Bulughul Maram. Wa dzakara dzalika akharun, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Faman ra'aha min babil hasan ustuhibal mashu, barang siapa yang beranggapan bahwa itu hadis hasan, maka disunahkan untuk mengusap wajahnya. Wa man ra'aha min qabilid dhaif, barang siapa yang menganggap ini adalah dhaif, maka tidak disunatkan, lam yustahabba al-mashu, tidak disunatkan mengusap. Tetapi ingat, beliau di atas Ibnu Bas mengatakan laisa bid'atan, mengusap wajah setelah berdoa bukan bid'ah. Pak Zainal Abidin, ente berbohong mengatakan Ibnu Bas mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu adalah bid'ah. Ternyata dalam fatwanya Ibnu Bas itu tidak membid'ahkan Pak Zainal Abidin, bahkan lebih toleran. Barang siapa yang menganggap ini hadisnya hasan li ghairi, maka disunahkan mengusap. Barang siapa yang mendhaifkan, ya tidak disunahkan mengusap. Tapi ingat sekali lagi, tidak membid'ahkan. Paham Pak Zainal Abidin? Jangan membohongi jamaah ente ya Pak. Selanjutnya mari kita bongkar kebohongan Pak Zainal Abidin tentang Imam Nawawi yang katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat. Ini fatwanya, ini adalah kitabnya Imam Nawawi rahimahullah. Baik, yang pertama kita buka kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6, tepatnya di halaman 38. Lihat di alinea itu, wa min adabid du'ai, termasuk dari adab doa, kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwalis syarifah. Termasuk dari adab doa, yaitu hendaknya berdoa di waktu-waktu atau tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang syarifah, yang mulia. Yang kedua, wastiqbalul kiblah, dan menghadap kiblat, ini termasuk adabnya. Wa raf'u yadaihi, dan mengangkat
kedua tangannya. Nah, ini poinnya. Wa mashu wajhihi ba'da faraghihi, mengusap wajahnya setelah selesai berdoa. Nah, apa loh? Ini ya, Ustadz Zainal Abidin mengatakan bahwa Imam Nawawi menganggap bid'ah, padahal di kitab Majmu' ini wa mashu wajhihi ba'da faraghihi, mengusap wajah setelah selesai berdoa. Berarti kitab Majmu' ini membongkar kebohongan Ustadz Zainal Abidin yang membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa, yang katanya itu dibid'ahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, kita lanjut ke kitab berikutnya, yaitu kitab Al-Adhkar, juga karangan Imam Nawawi. Ini menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah setelah selesai sholat. Kalau ini setelah selesai doa, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini. Ini adalah kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi juga. Kita buka halaman 112. Di itu 2 baris ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu, apabila Rasulullah selesai sholatnya, masaha jabhatahu biyadihi al-yumna, maka Rasulullah mengusap wajahnya ini, dahinya beliau itu dengan tangan kanannya. Summa qala, dan beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ternyata Imam Nawawi itu malah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat, idza qada sholatahu, jika beliau itu telah merampungkan sholatnya, beliau mengusap keningnya, mengusap wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya, seraya kemudian beliau itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazana. Nah, dari 2 kitab Imam Nawawi sendiri, maka jelas terang benderang bahwa Ustadz Zainal Abidin LCMA, ustadznya orang-orang Wahabi yang dibanggakan, yang dituakan oleh orang-orang Wahabi ini, ternyata fix sudah berbohong.